Sahabat siar yang berbahagia, makam Ki Ageng Anompesari yang terletak di Kecamatan Mejayan, Madiun, Jawa Timur tak lepas dari perhatian kami. Tim dari Jagat Bumi Jawa mencoba menelusuri sisa-sisa sejarah yang tersimpan. Kalau kaitannya di tempat ini tuh, ini makam asli atau kekerasan? Asli. Oh, sebenarnya asli. Berarti beliau dulunya tinggal di sini. Hubungannya kali niki Pak, hubungannya kali yang Anompesari ini? Anompesari itu pembikin itu awal dari penyebar agama. Oh, penyebar agama Islam temriki. Nggih, boten temriki niku asale makome. Asli kan wilayah Jawa. Oh, wilayah Jawa. Dia kan utusan yang Mataram. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Jagat Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat siar, saat ini tim dari Jagat Bumi Jawa telah berada di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di tempat ini adalah tempat pemakaman dari Ki Ageng Anompesari atau yang disebut dengan sebagai Kiai Gerabahan. Di sini adalah tempat terakhir beliau disemayamkan. Baik, tetap ikuti terus Jagat Bumi Jawa. Assalamualaikum sahabat siar. Saat ini kita telah berada di makam dari Ki Ageng Anompesari yang terletak pada Kuncen, Kecamatan Mejayan, Madiun, Jawa Timur. Saat ini saya telah bersama dengan Pak Lamiran. Beliau adalah selaku juru kunci di makam ini. Ki Ageng Anompesari atau Kiai Gerabahan adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Madiun. Kalau kaitannya di tempat ini itu, ini makam asli atau petilasan? Asli. Makam asli. Asli. Berarti beliau dulunya tinggal di sini. Mengembangkan agama itu. Kalau Ki Ageng Anompesari itu putra dari siapa Pak? Gajah Mada nih. Oh, berarti ada kaitannya Ki Ageng Anompesari itu sama kerajaan Majapahit. Jadi diambil satu-satu karena ini tiap-tiap ini putranya banyak, tidak hanya satu, tapi diambil satu. Berarti secara tidak langsung beliau adalah keturunan dari Majapahit. Kalau di tempat ini selama beliau siar itu perekonomiannya gimana? Mungkin ya itu karena belum tahu siarnya, Iya. karena itu apa ya, anak kedua itu suruh mencari dan di sini ada Belum Anompesari. dan dulu itu belum ada dom, Iya. mesin, Iya. Lalu dibangun bersama beliau. Ki Ageng Anompesari adalah putra dari Raden Gajah Gamodo. Beliau adalah seorang tokoh Majapahit yang pertama yang mau memakai gelar nama Islam yang bernama Syekh
Abdul Mursyid. Raden Gajah Gamodo atau Syekh Abdul Mursyid waktu itu memilih berdakwah dengan memakai nama Syekh Abdul Mursyid dan melepas kebangsawanannya. Beliau mempunyai 3 putra. Yang pertama Syekh Abdul Rahman, yang kedua Ki Ageng Anom Besari, dan yang ketiga Nyai Medo Muhammad. Temenggung sinten Pak? Mangku di Rongi. Oh, di pendidikan pemerintahan di pabrik kerajaan, tapi Nggih. Sing sebelah niki sami mau Nggih. bupati nggih ya. nggih Caruban, tapi ini Madiun. Oh niki mungkin niki Caruban. Temenggung akhir nih, Temenggung Batosari itu Bupati Caruban. Hubungannya kali niki Pak, hubungannya kali yang Anom Besari niki. Anom Besari itu pembikin itu awal, ya baik, penyebar agama. Oh penyebar agama Islam teng mriki. Nggih. Nggih, mboten ten mriki niku asale makone. Asli kan wilayah Caruban. Oh lah itu. Dia kan utusan yang Mataram. Lanjenengan ningali ten kene Sandigoro niku mak lampir niku. Oh nggih nggih. Niku kan nguber mak lampir ten Caruban. Oh beliau niki. Nah, Kiai Basari nak penjajan. Asma asline niku. Kiai Basari. Ki Ageng Anom Besari adalah putra dari Raden Gajah Gamodo atau Syekh Abdul Mursyid dan menantu dari Sunan Giri Prapen, Raden Sabmoto. Waktu itu Ki Ageng Anom Besari diutus oleh Syekh Abdul Mursyid untuk berdakwah. Beliau adalah tokoh pensiar agama seperti para wali-wali, yaitu musafir atau berkelana, dan di Mejayan Madiun adalah tempat terakhir beliau berdakwah, sehingga tempat ini menjadi tempat pemakaman beliau. Beliau wafat pada Akad Kliwon atau Minggu Kliwon 17 Recep 1655 atau 23 Mei 1655 Masehi, sehingga sampai sekarang 17 Recep diadakan haul atau berdoa bersama untuk masyarakat Kuncen, Mejayan. Baik sahabat Syiar, agama Islam mengajarkan kita arti dari kedamaian, toleransi, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Akan tetapi, agama Islam juga memiliki perintah dan larangannya tersendiri yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita patuhi sebagai umat muslim. Pada hakikatnya, kita semua adalah makhluk yang fana, dan suatu saat kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sahabat Syiar yang berbahagia, dari tempat ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita harus bisa bermanfaat bagi sesama makhluk dan tidak merugikan antar makhluk. Akan tetapi dari sinilah pasti akan ada rintangan dan cobaan yang harus kita jalani. Jangan kemana-mana, tetap di Jagat Bumi Jawa.